Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahman Nurul Huda dari Teknik Informatika Reguler B dari Universitas Mitra Karya Kota Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila di era pra-kemerdekaan bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya, sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pancasila pemersatu kedaulatan bangsa Indonesia yang dulunya tersebar dari kerajaan-kerajaan. Dasar terbentuknya negara Indonesia telah disusun dan diterapkan oleh para tokoh dari gabungan beberapa tokoh-tokoh terkenal. Pada dasarnya, Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Sesuai dengan isi dari Pancasila tersebut, konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang lalu mendirikan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka. BPUPKI diketahui oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widioningrat. Dalam pidato pembukaannya kala itu, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang yang terdiri dari 74 orang, 67 orangnya Indonesia, 7 orangnya Jepang. Pada dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini, tanyanya. Sontak sejumlah usulan pun disampaikan oleh para anggota. Muhammad Yamin, misalnya, dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, ia merumuskan 5 dasar sebagai berikut. Peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kebangsaan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dalam pidato spontannya, yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu. Sekarang banyaknya prinsip, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Usulan Insinyur Soekarno diterima dengan baik oleh semua peserta sidang setelah itu. Tanggal 1 Juni 1945 pun diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebelum sidang pertama berakhir, suatu panitia kecil dibentuk untuk tak hanya merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, mengacu pada pidato yang diucapkan Soekarno-Hatta pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi juga menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka. Dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia bagian timur
untuk menyampaikan keberatannya terkait bunyi sila pertama Pancasila. Beberapa utusan tersebut diantaranya Samratulangi, wakil dari Sulawesi, Pangeran Nur, wakil dari Kalimantan, Aiketut Puja, wakil dari Nusa Tenggara, dan Latuharhari, wakil dari Maluku. Menanggapi protes kecil ini, pada sidang PPKI pertama yang digelar 18 Agustus 1945, Hatta pun mengusulkan kalimat yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat itu sebelum telah dikonsultasikan bersama 4 tokoh Islam, yakni Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Toko Muhammad Hasan. Kesemua tokoh Islam ini menyetujui perubahan kalimat tersebut. Alhasil, pada penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Itulah sedikit penjelasan Pancasila di era prakemerdekaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.